melaku itu ada kedong cenik bersewa upragan sang kalera haris geranjing saget kenang kegambaran anak cekek matimpal ya bagus kenjing solah hanut pisan rarase nganyodang hati kemelaku itu ada gedong cenik bersih wau pragan. Baik, selamat sore, Om Swastiastu. Izinkan saya menyapa para hadirin yang telah hadir di sore hari ini. Selamat sore, Bu Saras Dewi sebagai pembedah pada sore hari ini. Selamat sore juga Bu Cok Sawitri sebagai penulis novel trilogi Jirah ini. Kemudian saya sapa juga Ibu Jero Jemiwi yang menjadi tuan rumah dari Bali Coaching Institute. Kemudian ada Mbak Ita Siregar selaku editor novel ini, dan juga mungkin akan bergabung atau sudah bergabung Mbak Maria Hartiningsih nanti. Baik, sambil menunggu peserta untuk join, barangkali kita bisa sapa-sapa dulu ya. Gimana nih kabarnya semuanya nih, Mbak Saras Dewi? Gimana kabarnya? Segar sekali sepertinya ini. Wah, Pinky. Kabar baik Bu Sonia, Ibu sehat? Sehat. Ini adalah waktu yang baik untuk kita saling berbagi ya, dan astungkara sehat karena sudah bisa ketemu seperti ini ya, berarti kita sudah sehat. Baik, terus ada Mbok Cok Sawitri. Halo, selamat sore Mbok Cok. Halo, sudah ada semua juga di sini. Terima kasih ya. Selaku penulis. Terima kasih. Ya. Kemudian ada Ibu Jero Jemiwi selaku tuan rumah. Selamat sore. Katanya Gak Charma sama Bu Maria bala bantuannya Bu Cok kalau kita usil Bu Sonia. Padahal kita baik ini, ya. Cok gentar menghadapi filsuf. Tidak banyak. Ini staminanya lebih kuat Maria daripada kita. Enggak lah. Bener. Ari Dwi Jayanti juga. Halo Ari. Halo Gari. Selamat sore ya. Iya, semangat Ri ya. Baik. Kemudian ada juga nih kolega saya dari Undiksa, Surya Mahayanti. Saat ini juga sedang menempuh doktoral. Sama-sama sedang berjuang ya. Halo, selamat sore Ge. Halo semuanya, sehat Mo. Makasih ya udah join Ge. Bu Saras Dewi adalah perempuan filsuf, pengajar filsafat di Universitas Indonesia, penulis sastra, buku-bukunya juga sudah diterbitkan, ada berbentuk puisi, kemudian juga dulu memiliki hit Lembayung Bali ya, yang sangat terkenal sekali, one hit gitu, tapi kemudian Bu Saras lebih memilih menjadi pendidik, pengajar filsafat sesuai dengan passion-nya. Bu Saras ini sekarang menulis di mana-mana ya, di Kompas, di Jawa Pos, kemudian di beberapa media lain yang saya lihat sangat progresif sekali pemikirannya di bidang feminisme, kemudian ekologi, ekofeminisme yang sangat menarik gitu ya. Dan tentunya kehadiran Bu Saras ini akan memberi sebuah value yang sangat penting di dalam rangka melihat trilogi Jirah ini, trilogi Jirah dari perspektif fenomenologi ya. Untuk itu, bagaimana Bu Co? Apa sudah bisa kita mulai atau bagaimana? Bisa ya?
saya akan undang Bu Saras Dewi untuk memaparkan pandangan atau perspektifnya tentang trilogi Jirah ini dari perspektif fenomenologi yang sudah sudah dipersiapkan ya dalam bentuk PowerPoint. Silahkan dipresentasikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sonia tadi atas perkenalannya. Saya senang sekali bisa berada di sini, jumpa dengan ibu-ibu semuanya, juga Bu Cok, selamat dengan dipublikasinya Janda dari Jirah. Ini juga untuk saya pribadi mengobati rasa kangen saya dari tahun 2007 ya, bahkan sebelumnya ya, tentang ibu sudah mulai performatif tuh bicara tentang pembongkaran dari tokoh calon arang ya. Kalau meski ibu tidak selalu gunakan kata itu di dalam novel, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Apakah dari saya yang coba langsung sharing? Saya aja ya. Oke. Siap. Terima kasih. Dan jujur saya senang sekali pada sore hari ini. Sebenarnya saya dan Bu Sonia ini udah janjian bahwa bagaimana caranya kita diskusi pada sore hari ini juga nggak satu arah aja, hanya pemaparan, tapi nanti akan ada diskusi yang lebih mendalam lagi setelah saya menyampaikan beberapa pandangan saya tentang novel ini. Lalu juga saya ingin ucapkan terima kasih untuk di sini sudah ada Bu Ita untuk suntingan yang sangat apik, lalu juga Bu Jero sebagai tuan rumah juga, Ibu Maria yang saya hormati, saya cintai, lalu juga Ge Ari, Ge Charma, Ge Wayan yang menurut saya pemikir-pemikir perempuan muda di Bali yang saat ini tengah juga saya sangat kasihi, cintai ya. Spirit dari Bu Cok ini sudah merasuk gitu di generasi baru. Nah, baiklah, memang ketika cerita sama Bu Cok, saya bilang, Bu, saya kalau dikasih kesempatan untuk membahas karya ibu, sebenarnya saya lebih tertarik membahasnya menggunakan fenomenologi. Lalu Bu Cok bilang, wah ini ada pengadilan intersubjektif. Tapi menurut saya, kalau dari perspektif fenomenologi, kenapa saya gunakan fenomenologi? Karena karya ini juga tidak bisa saya putus hubungannya dengan diri atau jati diri dari Bu Cok Sawitri ini. Bahkan untuk fenomenologi saya juga punya keleluasaan untuk melihatnya sebagai pengalaman, baik itu bukan hanya pengalaman tekstual, tapi bagaimana teks itu dibaca dalam suatu ruang dan waktu ya. Jadi baik itu terkait dengan sejarah, di sini tentunya nggak bisa kita lepaskan dari sosok Janda Jirah itu, sejarah tentang atau gagasan ide tentang Janda Jirah itu, maupun persepsi ataupun upaya untuk membongkar persepsi itu. Jadi banyak aspek yang sebenarnya menarik untuk dibedah, dan sayang kan kalau kita itu diskusi tentang satu karya sastra hanya terkait soal hanya aspek-aspek estetikanya aja ya. Meski itu bisa dilakukan, kita berdiskusi tentang cara corak estetisnya Bu Cok kan sudah ada karakter ya menurut saya, meski itu juga bisa jadi bahan perbincangan, tapi saya lebih tertarik tadi terkait dengan dunia yang dihadirkan oleh Bu Cok Sawitri di dalam 3 karya ini. Jadi saya ceritakan lebih lanjut lagi mengapa metodenya fenomenologi ya. Banyak metode menelisik sastra atau karya sastra, tapi memang saya pilihnya fenomenologi. Tadinya memang sih di dalam fenomenologi ini kita bisa coba masuki juga dari perspektif gender, tidak bisa diperluas untuk ke perspektif gender, tapi juga kita juga bisa memahaminya secara kritis juga. Jadi fenomenologi itu salah satu cara metode atau metode filsafati di dalam melihat objek ya, atau peristiwa atau fenomena, tetapi dalam hal ini lebih spesifik adalah karya sastra.
Nah, dalam membaca, khusus untuk membaca teks, sebenarnya sudah ada satu sejarah teoritis yang cukup panjang ya untuk menelisik ke teks, supaya nggak terlalu juga, supaya punya semacam kerangka dalam memahami teks ya. Di satu sisi ada kerangka, tapi di satu sisi juga melibatkan bagaimana pengalaman si pembaca atau penafsir, seperti misalnya saya punya pengalaman menjadi seorang perempuan Bali misalnya, atau generasi usia semangat zamannya seperti apa di saat membaca teks ini. Nah, dalam fenomenologi itu hal-hal seperti itu nggak perlu dipertentangkan, dan mungkin kalau kita masuk dari teori-teori poststrukturalis seperti Roland Barthes dengan The Death of the Author, dengan kematian pengarang, kita berusaha membatasi latar belakang dari pengarang. Tapi menurut saya di saat saya membaca trilogi Jirah ini, kehadiran pengarang itu atau penulis itu kuat sekali, nggak bisa disangsikan ya. Jadi sayang menurut saya itu harus dipangkas kalau kita mau masuk secara poststrukturalis. Nah, di satu sisi apa yang pertentangan di dalam diri saya ketika membaca teks ini adalah, atau karya sastra ini, tentunya dari perspektif, kalau meski saya bukan pakar sejarahnya Dharma Wangsa atau kemudian Erlangga, tetapi paling tidak saya tahu dan baca ya beberapa teks-teks ya, khususnya terkait dengan Buddhismenya. Jadi di satu sisi sudah di belakang kepala saya ini sudah ada pemahaman sejarah tentang siapa itu Erlangga, atau paling tidak asumsi umum dan atau bagaimana dibentuk secara umum pemahaman tentang siapakah calon arang atau Rangda Jirah itu. Tetapi di satu sisi ada satu karya sastra yang sangat, menurut saya sangat menarik, bagus, menghadirkan suatu dunia baru yang layak untuk kita masuki tanpa ada prasangka ya. Jadi itu ada pertentangan di sana, dan menggunakan fenomenologi itu membantu saya untuk menunda tadi epoke, melakukan penundaan terhadap apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya pelajari tentang isu-isu ini, dan memasuki naskah itu tanpa beban sama sekali atau tanpa asumsi sama sekali. Sehingga untuk memahami Rangda Jirah, kemudian siapakah si Rarung itu, kemudian siapakah Ratna Manggali itu, saya juga perlu bisa memahami apa yang menurut saya paling menarik adalah memasuki dunia yang dihayati. Jadi Buco ini juga menurut saya kemahirannya adalah beliau itu menciptakan dunia-dunia yang membuat kita itu terhanyut dan merasa bahwa itulah kebenaran ya, kalau kita mau menyebut ada realitas, ada kebenaran. Jadi ini juga dunia yang dihayati. Di satu sisi ada realitas fiksional seperti itu, tetapi ada juga rasa yang sifatnya emosi yang dekat dengan sehari-hari dengan kita, misalnya peran ibu itu seperti apa, peran perempuan, dan bagaimana menjadi perempuan itu seperti apa, pertentangan atau konflik kekuasaan itu seperti apa, agama dan politik itu seperti apa. Jadi hal-hal yang sangat relevan dan bisa kita rasakan sekarang, problemnya juga masih ada. Jadi life world itu, dunia yang dihayati itu, di satu sisi itu dunia tekstual, tetapi juga membolehkan kita, menempatkan kita juga gimana ya rasanya kalau saya ada di posisinya Narotama, atau kalau saya posisinya ada di Si Rarung, atau posisi saya ada di Manggali. Jadi memungkinkan kita juga meskipun ada sisi mistik, ada sisi fantasi, ada sisi yang sifatnya benar, ada beberapa bagian, saya nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa bagian yang surrealis juga, tetapi memungkinkan kita tetap menempatkan diri di dalam tokoh-tokoh itu. Jadi ada dunia yang dihayati. Nah tentunya saya berusaha sih memahami esensinya apa ya, gitu.
ada esensinya nggak yang ingin ditampilkan oleh Buco? Dan ini yang saya pakai pegangan ya dalam melakukan pembacaan gitu. Kalau dinikmati sih ya pasti bisa aja dinikmati, tapi kan tugasnya di sini semacam membuat topografi atau pemetaan. Jadi memang mencari esensi ini bagian yang juga sulit untuk dilakukan. Nah, usulan saya jadinya di saat membaca ini saya merasa ada Buco di sini sebagai pengarang, lalu ada dunia yang diciptakan oleh Buco sendiri, lalu saya sebagai penafsir, pembaca, dan ada pertemuan atau perjumpaan antara pengarang karya dengan pembacanya yang disebut sebagai fusi daripada ufuk pemikiran. Jadi bercampurnya pemikiran dari pengarang dengan penafsir itu. Nah, beberapa hal yang saya lihat di dalam teks ya, nampak atau benderang gitu di dalam teks. Nah, tentunya kalau dari secara kronologis bisa aja kita baca teks ini terpisah, karena saya bacanya juga nggak mengikuti dari buku pertama sampai terakhir, karena Janda dari Jirah ini saya udah ikutin dari waktu yang cukup lama ya. Dari pembelaan Jirah itu saya sudah tahu sedikit tentang pemikirannya Buco, dan berapa kali kalau saya lagi merasa galau gitu menulis cari inspirasi itu selalu Buco saya menulis apa ya kira-kira gitu. Jadi selalu diskusi. Jadi wajahnya Janda Dirah ini udah saya merasa sudah sangat lekat ya. Tentunya kalau orang sosok atau perempuan yang menurut saya menulisnya itu powerful sekali ya, selain Buco tentunya Bu Tuti sendiri yang jadi keluarga di komunitas filsafat ya, profesor di program studi filsafat saya, yang memang saya lihat tidak ada lagi ya yang bisa menulis seperti Buco Sawitri dan Bu Tuti Herati ya. Tentunya ini dua pendekatannya sama sekali berbeda, sosoknya juga sama sekali berbeda, tapi apa yang dilakukan adalah juga eksplorasi feminis ya terhadap teks ya. Tapi tentunya bedanya kalau Bu Tuti itu nuansa filsafat baratnya itu yang lebih kental ya. Kalau mau belajar tentang pengetahuan lokal, spiritualis tapi kritis, ini Buco sumurnya ya, sumur pengetahuannya. Jadi corak yang sangat berbeda meski punya tujuan, saya rasa tujuan kritik yang agak serupa. Nah, dari Janda dari Jirah itu tentunya ada semacam pengembangan ya dari cara menulis. Saya rasa juga berbagai maaf ini sinyalnya kurang bagus, berbagai cara dari cara Buco memaparkan di Sirarum dan Manggali Kalki ini juga ada beberapa yang agak berbeda, tapi jujur saya bacanya itu juga mengacak ya, tetapi kalau saya boleh bilang yang mana saya paling senang baca, mungkin orang-orang kalau baca Sirarum itu, wah ya kayaknya bukunya tebel banget ya, karena kan tebel sekali ya, segini nggak kelihatan ya, jadi sangat tebal sekali dan segini ya, jadi paling tebal. Tapi saya merasa saya membaca Sirarum ini mungkin salah satu yang kesukaan saya. Mungkin saya udah baca 2 kali ini Sirarum ini. Kalau saya bandingkan dengan Janda dari Jirah maupun Manggali Kalki ya, karena Sirarum ini banyak semacam cerita yang lebih intim gitu menurut saya. Pengalamannya Rarung sendiri di dalam mengabdi pada Raja Putri, lalu perjalanan jauh dari kebikuan masuk ke dunia politik. Jadi saya merasa dekat gitu dengan tokohnya. Sementara Janda dari Jirah dan Manggali Kalki ini berat ya. Manggali ini filosofinya, apalagi filosofi mistiknya itu berat sekali. Jadi harus baca, memang benar-benar baca untuk belajar gitu kalau menurut saya. Sementara Janda dari Jirah tentunya juga banyak pengetahuan baru, cukup berat gitu. Tapi kalau Sirarum ini saya merasa agak mengalir gitu membaca. Nah,
Apa beberapa hal yang saya angkat di sini ada soal citra Rangda Jirah itu, yaitu tentunya soal yang lebih bisa langsung bisa diidentifikasi ya, bahwa ada pembongkaran daripada citra itu yang biasanya kita ketahui sebagai penyihir ilmu hitam dan lain sebagainya. Tentunya itu dibalikkan sama sekali. Lalu juga yang menarik juga menurut saya, mungkin nggak semua pembaca tertarik dengan hal ini, tapi kalau untuk saya sangat tertarik dengan cara Buco itu menguraikan komplikasi agama dan negara, atau dharma agama dengan dharma negara. Ini suatu pengetahuan yang menarik sekali menurut saya, bagaimana Buco menguraikan khususnya di buku Janda dari Jirah lalu sampai ke Manggali. Kental sekali antara agama dan politik itu posisinya di mana. Tapi tentunya tidak melupakan latar belakang Buddhisme kala itu, Siwa Buddha kala itu. Jadi itu menarik sekali, intrik-intrik itu menarik sekali untuk disimak. Tentunya di Manggali Kalki dia punya porsi spesial menurut saya, khusus bicara soal otoritas pengetahuan itu apa. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengarang menekankan unsur pengetahuan ini? Dan tentunya untuk jadi orang Indonesia, orang Nusantara, kita tuh kalau membayangkan pengetahuan ya bukan cuma sains gitu, bukan ilmu pengetahuan saintifik ya, tetapi pengetahuan itu ya kebajikan, kebijaksanaan, filosofi, falsafah, itu bagian yang menurut saya menarik di bagian Manggali Kalki. Lalu ada pembahasan tentang peperangan ya, posisi Buddhisnya di mana sih, kalau boleh saya bilang ya, setiap pengarang mengangkat tentang perang atau bagaimana perang digambarkan, di situ saya lihat sebenarnya beratnya lebih ke Buddhis ya, pemahaman yang lebih Buddhis. Lalu ada tentunya kepemimpinan perempuan, kita dihadirkan tokoh-tokoh perempuan yang sangat kuat ya. Di awal-awal mungkin ada keraguan, ada kegundahan dari Raja Putri di sini, tetapi lambat laun kita lihat karakternya berkembang, itu juga menarik. Begitu juga di Manggali, di Ratna Manggali, transformasinya kerasa sekali. Dan tentunya nggak bisa kita tampik itu adalah nilai ekologis dari buku ini ya, karena buku ini juga dimulai, bab-babnya juga banyak yang dimulai dengan percakapan dengan makhluk hidup yang lain ya, itu menurut saya juga menarik sekali. Nah tentunya ketika bicara kebajikan Rangda Jirah, kita diperkenalkan dengan sosok yang berbeda sekali dengan bagaimana ia digambarkan dalam budaya yang arus utama. Khususnya tentang latar belakangnya memang masih di kuburan ya, tetapi bagaimana kemudian secara cerdik Buco itu mengubah kuburan itu jadi dunia yang sama sekali berbeda. Yang tadinya mungkin di dalam penggambaran yang pernah kita pelajari gitu ya, bahwa sepertinya tegang ya, sepertinya mencekam ya suasana di setre itu. Nah, itu penggambaran yang kemudian dirombak oleh Buco, yang dimana kita dihadirkan seorang cendekiawan ya, seorang perempuan cendekiawan yang menguasai tentunya keilmuan agama gitu ya, tetapi juga sangat piawai dengan politik ya, seorang yang juga adalah pemimpin spiritual, tetapi juga adalah seorang, menurut saya cara digambarkan, cara Narotama menggambar, karena kan kita nggak pernah masuk ke sudut pandangnya Rangda Jirah kan ya. Jadi kita disajikan kekaguman orang-orang terhadap bagaimana organisasi atau komunitas kebikuan ini bisa berdiri, sakralitasnya seperti apa. Jadi kita dihadirkan sosok intelektual gitu, sosok intelektual yang memikul ajaran yang dianggap sakral, ajaran yang dijaga secara baik turun-temurun, dan
di ajaran itu juga bertumpu kelangsungan kehidupan banyak pihak gitu ya, turun sejarah dari berdirinya berbagai kerajaan maupun dinasti sangat terkait dengan buku tersebut. Mohon maaf ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Karena saya memang senang sekali dengan kata-kata sastrawinya Bu Cok ya. Misalnya dalam menggambarkan Setra Gandamayu itu ya, dikatakan bagaimana setra itu adalah kuburan dan kuburan adalah tujuan. Siapa yang lupa tujuan pastilah menelantarkan kuburan. Biarkan nanti bersandi waktu yang berputar, biar berbenah sebelum menjadi sandi dalam pusaran. Jadi betul, di dalam pembongkaran yang dilakukan, mula-mulanya fokusnya memang pada kematian gitu. Jadi pada penyihir hitam yang menghadirkan kematian, wabah yang buruk ya. Tapi kalau di cerita ini dibalikan, bahwa kematian itu memang benar ada kematian, tetapi kematian adalah juga bagian daripada eksistensi kita, tujuan kita itu nggak terpisahkan daripada makna kehidupan kita. Sehingga untuk memahami juga siapakah Rangga Jirah ini, juga harus memahami setting Setra Gandamayu ini. Jadi bukan kuburan dalam konsepsi yang tentu keramat iya ya, tempat yang keramat gitu, tetapi bukan tempat yang mengerikan gitu, tetapi tempat yang hidup. Kalau saya melihatnya tuh justru kita itu melihat bagaimana kehidupan yang dinamis gitu di dalam Setra Gandamayu itu, atau hutan Gandamayu sebenarnya lebih tepat dikatakan seperti itu. Nah ini menurut saya juga imajinasi. Kalau saya senang masuk ke dunia antah berantah yang seperti itu ya. Jadi kita diajak berimajinasi keluar dari cara kita memahami ruang dan bagaimana waktu itu bekerja, tetapi kita diajak berimajinasi untuk melihat itu. Tentunya kaki kita pun tetap dijejakkan dengan problem real daripada dunia real, yakni melalui sosok Narotama. Karena saya tahu sudah pernah maksudnya karena saya sudah pernah memahami sejarah, pernah belajar sejarah bahwa Narotama adalah penasehat daripada Erlangga, kepercayaan Erlangga. Jadi saya punya pemahaman bahwa waktu Erlangga di dalam sejarah gitu ya, Erlangga ketika dia membangun kembali kahuripan itu, maksudnya dia membangun kembali apa yang terserak dikarenakan serangan Sriwijaya, itu banyak sekali andil penasehat atau betapa bijaknya penasehatnya bernama Narotama ini. Nah, menurut saya juga di satu sisi saya bertanya-tanya ya, mungkin nanti Bu Cok yang bisa jawab ini, kenapa perspektif tentang Jirah itu diceritakan dari Narotama ya? Kenapa narasinya dari dia yang paling utama ya? Nggak begitu banyak sebenarnya cerita dari pemikiran atau dari benaknya janda dari Jirah itu mungkin rasa penasaran saya kenapa harus dari Narotama. Nanti mungkin Ibu bisa ceritakan. Nah, tapi kalau kenapa Narotama menurut saya dugaan saya Narotama adalah sosok yang juga objektif ya, sosok yang objektif dalam pengertian ketika dia menampilkan kebikuan Gandamayu itu seperti apa, kebikuan Jirah itu seperti apa, dia menyajikan apa fakta yang ada gitu. Jadi dia Narotama mau bilang bahwa di antara persaingan kekuasaan yang ada, ini ada satu tempat, suatu tempat yang sanctuary gitu ya, suatu suaka di mana yang diutamakan adalah yang spiritual. Di luar daripada itu semua terjadi pertarungan politik, pertarungan kekuasaan, tapi di sini ada tempat yang murni itu ya. Jadi yang murni ini akan muncul terus di dalam novel. Kita akan terus diajak memikirkan tentang ajaran yang murni, tempat yang murni, sosok yang murni itu seperti apa. Ini paling tidak yang saya rasakan ketika terjadi pembongkaran terhadap sosok janda Jirah itu. Nah, tentunya bagian yang paling
klimaks ya di dalam Janda dari Jirah yang ditulis Buco, buku pertamanya, yang sering kali Buco sampaikan ke media dimanapun dalam wawancara, itu salah satunya adalah yang ingin disampaikan Buco tentang bagaimana Erlangga menyunting kata-kata para pujangga atau para penyair. Ini menurut saya kritik yang paling tajam di dalam novel ya, bahwa ada realitas di sini, bahwa ada tempat, ada tokoh, ada pemikiran yang kemudian dihilangkan. Demi apa? Karena tidak mau tercoreng prestasi atau kepemimpinan yang selama ini. Kalau kita teringat dengan Erlangga, kita akan teringat bagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, kejayaan kerajaan Jawa Timur gitu, dan bagaimana ia berhasil mengangkat dari puing-puingnya. Itu yang mau ditampilkan. Tapi di balik itu kita sebenarnya nggak terlalu apalagi melalui cerita kedatangan Barada untuk bertempur dengan calon Arang misalnya. Kita lagi-lagi diingatkan nih, ada raja yang sangat peduli, raja yang sangat sayang dengan rakyatnya, yang itu dibalikkan oleh Buco. Tapi bukan berarti kemudian Erlangga tidak diberikan suara yang adil di sini, karena menurut saya juga justru sosok Erlangga ini ceritanya juga banyak gitu di dalam novel. Mungkin menurut saya lebih banyak sedikit daripada Jirah ya, karena kita disajikan gimana ya caranya orang bisa pertentangan antara dharma negara, dharma agama itu mulai benihnya mulai muncul ya. Bagaimana sejarah tentang Buddhisme, pertalian dengan Siwa, Hindu Shiva, jadi Siwa Buddha Tatwa itu, bagaimana dia terbentuk. Jadi saya rasa pengarang juga ingin menampilkan itu juga. Nah, ini tentunya bisa didiskusikan, ini semua interpretasi saya aja. Ini tadi sudah diceritakan ya. Cuma kalau menurut saya ya Buco ya, kalau Ibu membenturkan antara dharma negara dan dharma agama, saya coba mikir kalau dari perspektif Buddhis gitu ya Bu, kalau dari perspektif Buddhis, apakah kita bisa mengatakan, misalnya kalau saya lihat pemimpin-pemimpin yang mempraktikkan Buddhisme seperti Ashoka misalnya, atau kita lihat seperti dinasti Maurya di Arthasastra ya, karena Arthasastra kan sangat terpengaruh, dia teks yang sangat patuh pada otoritas Veda, tetapi di satu sisi mengambil ajaran-ajaran Nastika juga ya, jadi ajaran-ajaran non-Vediknya juga diambil seperti Lokayata, tentunya Buddhisme, spiritualitas Buddhisme itu, etikanya Buddhisme, sehingga penafsirannya memang kalau ingin radikal ke Buddhis, maka justru bagaimana caranya tidak terpilah antara dharma agama maupun dharma negara. Karena dharma itu ya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak dharma agama itu masih kalau menurut saya kesannya masih puris Bu ya, masih purifikasi Bu. Itu sebenarnya kental dalam Shivaisme. Bentuk purifikasi seperti itu, ritual untuk purifikasi dan lain sebagainya. Tapi Buddhisme klasik khususnya Bu ya, menurut saya mereka justru tidak mau bermain-main dalam metafisika gitu. Mereka itu maunya praktik sehari-hari, hidup sehari-hari, membantu orang, jangan menyakiti. Jadi hal-hal yang sangat sederhana itu. Jadi dharma pun bukan dharma yang sifatnya terlampau jauh ideal yang metafisik, tapi bagaimana justru bisa diterapkan sehari-hari. Mungkin karena sastrawinya, karena tidak terlalu diluangkan penjelasan kepada pembaca, yang namanya juga kan sastra ya, tetapi saya juga harus meraba-raba yang mana dharma agama, yang mana dharma negara, atau itu tadi saya sampaikan, semestinya dharma ini kan dia total ya, meliputi utuh, meliputi semuanya. Nah, tapi kemudian konfliknya adalah dualisme itu. Kita disajikan dualisme oleh pengarang. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ada dan ini muncul berkali-kali ya, baik itu di sosok Erlangga, baik itu di sosok Sirarung juga, ketika misalnya interpretasi dharmanya misalnya
di satu sisi ada keinginan yang besar, idealis sekali untuk menghadirkan dharma agama ya. Dharma agama itu di atas, di bawahnya itu dharma negara. Tapi harus sejalan, atau mungkin seperti itu bentuknya, saya pikir tadinya. Bahwa tetap yang paling tinggi itu dharma agama. Sementara itu, misalnya, mulai saya lihat konfliknya ketika si Rarung yang murid terbaiknya kebikuan Jirah, akhirnya ia mengabdikan dirinya sebagai guru untuk putri mahkota Erlangga. Ketika dalam pengabdian itu kita mulai kerasa tuh dilemanya si Rarung sebagai, di satu sisi dia adalah petapa yang tugas utamanya adalah satu, melanjutkan ajaran ibu, selalu dia sebutkan seperti itu. Tetapi di satu sisi lain, di saat dia menjadi seorang penasehat, dia selalu dibenturkan dengan realitas bahwa ia punya seorang muridnya yang sangat mulanya sangat polos, tapi kemudian lambat laun diharuskan berpolitik, tangannya harus berpolitik, mau tidak mau mengambil keputusan yang sangat sukar sampai akhirnya turun berperang. Jadi kita melihat transformasi karakter dan bagaimana si Rarung ini kemudian mendampingi tokoh dari putri ini. Nah tentunya kalau dari sosok Erlangga kita mungkin bisa langsung menyimpulkan ya pasti ini dharma negara nih, karena apakah dharma agama, saya nggak yakin, pasti dharma negara. Kita langsung bisa melihat ada perpecahan dari dhamma itu ya, dari kebijaksanaan itu, meski kalau lagi-lagi kalau di dalam pertentangan kepala saya, kalau kayak saya belajar tentang siapa itu Erlangga adalah raja yang menurut saya betul dia raja yang kan terkenal karena mendekatkan ya antara Bali dan Jawa, Siwa dan Buddha ya. Itu juga salah satu cirinya atau akar nanti sampai bahkan nanti ke kerajaan, kalau kita bisa bilang ada kontinuitas dari keberagaman di Nusantara itu dimulai juga tidak lepas dari perannya Erlangga. Tapi juga menurut saya dari cara ia membangun kotanya, cara ia berinteraksi, cara ia menyelesaikan persoalan, dia ini orang yang sangat pragmatis ya. Jadi di manakah pragmatisme itu tempatnya? Ya tentunya kalau pragmatismenya kemudian mengorbankan banyak orang atau akhirnya sesederhana jatuh pada peperangan dan lain sebagainya, mungkin kurang tepat disebutkan sebagai dharma ya. Tetapi di satu sisi ada pragmatis yang beberapa cara-cara, misalnya cara ia mendidik putrinya, atau sisi-sisi kemanusiaan yang nggak bisa kita singkirkan ya, bahwa kita ingin mengatakan bahwa Erlangga betul dia sangat terserap dengan ambisi dan kekuasaan, tapi dia juga manusia biasa. Jadi menurut saya Buco juga tetap memberikan ruang ya tentang Erlangga itu siapa, itu menurut saya juga suatu hal yang sangat baik gitu. Lalu di Si Rarung juga ini bagian yang sangat saya sukai karena kita merasakan sekali bobot pembahasan filosofisnya ya di sini ya, karena Buco ini membahas tentang ajaran rahasyam itu ya. Kalau di dalam tradisi Veda tentunya kita tahu ada Veda Upanishad, itu semua bicara tentang ajaran-ajaran rahasia. Dan kalau di Si Rarung ini percakapan yang menurut saya ini lama sekali melekat sama saya baca mungkin udah berkali-kali bagian ini, karena ini pembicaraan antara tiga pihak ya, meski putri raja di sini tidak terlalu banyak berkomentar, tapi ini diskusi tentang antara Si Rarung dengan Erlangga, yang dimana saya lebih tahu di situ posisinya. Yang satu sangat ritualistik, sangat menekankan Erlangga maksudnya ya di sini, dengan masih kental dengan menurut saya nuansa juga Shiwanya gitu. Tapi di sini Si Rarung benar-benar menurut saya merepresentasikan ajaran Buddhis ya, karena
Sunya, kembali pada Sunya, Buddhisme klasik ya, mungkin kalau Buddhisme Abhidhamma gitu yang mendekatkan dengan metafisika dan lain sebagainya, pasca Sangha munculnya, kemudian Sangha kita bisa lihat banyak ajaran yang seperti itu. Tapi Buddhisme klasik sebenarnya itu seperti yang si Rarung sampaikan, kembali pada Sunya atau Nirbana itu mungkin itu ekspektasi teori ya, teoritis aja. Jadi gimana caranya kita justru kembali pada diri, mengenali diri, mengenali perasaan diri. Ini yang dibandingkan misalnya kalau tidak tahu siapa diri, gimana caranya kita mau menyebutkan mantra? Itu kan menurut saya kritik yang paling tajam, kritik yang paling tajam dari Buddha ke Hindu. Yang resonansinya kuat di dalam pembahasan ini. Lalu juga disampaikan, hamba kira demikian daripada sibuk menghafalkan mantra tapi tak paham maknanya, menyepi, samadhi, bertapa, beryoga, jika tak paham hatinya sendiri, sesungguhnya menurut hamba belum layak mengucapkan mantra pemujaan kepada Shiva. Ini yang dialog yang sangat apik sekali. Di sini pembelajaran epistemik atau tentang pengetahuan rahasianya itu kentara sekali ya. Tapi kita jadi tahu posisi si Rarung ini ada di mana. Yang menurut saya mungkin jauh tokoh yang paling konsisten dengan Buddhismenya di dalam cerita ini. Nah, lagi-lagi kita tahu tentang aspek Buddhis yang paling kental dari si Rarung sendiri. Meski pada akhirnya Raja Putri ini dihadapkan pada pilihan yang menurut saya tidak mudah ya, karena kalau dari sejarahnya kan kita tahu bagaimana Sri Sanggramawijaya ini meninggalkan kekuasaan demi untuk menjadi biksuni ya. Jadi itu pun melekat di kepala saya, tapi saya berusaha tahan, tunda itu, fakta itu kita tunda, bagaimana memasukinya dari ceritanya Buco. Tetapi justru karena saya pernah tahu gitu tentang hal itu, kemudian Buco memberikan cerita ini, saya jadi justru merasa dekat sekali dengan karakter ini. Saya merasa kesedihannya itu kerasa sekali ya, kesedihan untuk berperangnya, kesedihan untuk melihat perang saudara itu terjadi, pertumpahan darahnya itu seperti apa. Jadi terasa sekali ini. Jadi dari percakapan si Rarung dan dengan Sri Sanggramawijaya misalnya, si Rarung mengatakan, tak ada yang lebih mengerikan dari kesedihan saat perang mendatangi hidup. Ia katakan lagi, aku dipungut oleh ibu dari jejalan mayat-mayat yang mati karena perang. Lalu lagi, hanya itu pencapaian perang ini yang terakhir, kehilangan. Nah, di sini memang ahimsanya itu atau kekerasannya itu memang tampak sekali di dalam karakter si Rarung. Sehingga menurut saya pengembangan karakternya dari 3 buku, saya merasa memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kematangan karakternya itu nampak sekali di tokoh si Rarung, dan mungkin karena yang paling Buddhis gitu ya dari yang lainnya. Tapi jelas ya kekerasannya juga, ajaran ke Sri Sanggramawijayanya juga tentang selalu melobi diplomasi, melobi itu kita diajak oleh penulis untuk melihat perjuangan 2 tokoh ini untuk menghindari perang sebenarnya, tapi akhirnya meletus juga perang itu. Ini sebenarnya sudah mulai bagian terakhir daripada presentasi saya. Tentunya apa yang bisa kita relevansikan sekarang tentang pengetahuan ya, tentang otoritas daripada pengetahuan. Di bagian terakhir di Manggali Kalki juga kita diajak untuk memahami, oh setelah kebikuan Gandamayu itu disingkirkan, kemudian semua orang ini mengejar Manggali Kalki karena ia dianggap sebagai fasal penyimpan daripada ajaran rahasia itu. Sebab apa? Karena memang seperti yang disampaikan, siapa yang pegang pengetahuan itulah yang pegang kekuasaan. Jadi pengetahuan adalah kekuasaan. Ini hal yang sangat nyata diperbincangkan di dalam novel ya. Perburuan untuk ajaran-ajaran rahasia ini ya bukan untuk dharma, itu kritiknya, tetapi juga bagaimana seperti halnya kalau saya boleh bilang, karena ini bukan cuma pengetahuan aksara biasa ya, tetapi ini kan aksara sakti yang bisa
yang bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Maka dari itu ini adalah ajaran rahasia. Ini yang menurut saya menarik sekali dihadirkan oleh Buco, mantra-mantra. Kita diajak untuk melihat mantra-mantra ini yang sangat terkait dengan bagaimana kita bertutur, berbicara, berkomunikasi dengan alam, dengan makhluk-makhluk yang ada di alam itu sebagai bagian dari guru juga kita dalam mempelajari yang rahasia itu. Sehingga kalau saya mau bilang teknik, dia memang teknik, ada yang praktis yang ingin dicapai. Ya semacam, kalau saya lihat mungkin dengan pasukan yang antagonisnya di sini ya, kita anggap menantu Erlangga itu dia dan pasukannya katakanlah kita sebut sebagai antagonis, bukan berarti mereka nggak bisa, mereka juga tahu kan kanuragan itu seperti apa gitu, tetapi dia yang disalahgunakan. Kita juga melihat itu disajikan itu juga menarik menurut saya di momen-momen menit-menit menjelang peperangan di Sirarung ya. Nah, kembali ke Manggali Kalki, juga dikatakan bagaimana Ratna Manggali ini juga semenjak awal sudah diajarkan oleh ibunya, oleh Rangda Jirah ini tentang kala cakra atau aksara-aksara rahasia. Saya terkadang berpikir ajaran rahasia itu kan kita selalu mikir apakah di dalam buku, kan selalu di mitos-mitos pertunjukan populer gitu, itu bentuknya di dalam buku gitu. Padahal tubuhnya Manggali inilah sesungguhnya adalah mantram yang paling penting untuk jirah itu, Rangda Jirah itu yang saya merasa saya menginterpretasikannya seperti itu. Apalagi Manggali sendiri melakukan pertaruhan antara hidup dan mati, dan itu kita kerasa sekali kedukaan dan kesedihannya ya. Dia berada di dua alam, kemudian berusaha persis seperti perjalanan kebatinan ya, bagaimana caranya bisa mencapai yang para widya itu, pengetahuan yang paling tinggi itu, dibandingkan dengan dunia yang maya, dunia yang penuh dengan maya itu, ilusi itu, bagaimana mengatasinya. Jadi pembahasan tentang pengetahuan ini luar biasa kayanya dan disajikan dengan cerita yang memang harus sabar dibaca, karena menurut saya cukup berat di bagian Manggali Kalki ini. Nah, memang bagian yang dua bagian terakhir ya, di Janda dari Jirah memang kalau kita baca seperti yang saya sampaikan, Setra Gandamayu itu adalah ekosistem yang hidup, ekosistem hutan yang dinamis ya. Jadi jangan heran kalau lihat Janda dari Jirah itu biasa bicara dengan pohon salam, pohon ketapang, dengan rumput, dengan siput, dengan angin, dengan lumut, dengan kerang pohon, dengan kunang-kunang, dengan semut, dengan burung. Jadi kita diajak juga mendengarkan percakapan-percakapan ini ya. Yang indah banget ya, menurut saya itu bagian yang indah yang mungkin saya juga udah baca ini berkali-kali juga ya. Tentunya juga kita disajikan sisi bagaimana yang kita lihat, misalnya ada makhluk gaib ya sebenarnya ya. Jadi di satu sisi empiris, karena Manguri ini ya seperti entah harimau, tapi dia bisa berubah juga bentuk menjadi makhluk yang lain. Jadi dia seorang makhluk gaib, dan ini mengingatkan saya bagaimana si Rarung ini bisa bekerja sama dengan alam. Jadi alam itu mitranya di dalam Dharma itu ya dengan alam itu. Jadi kita diajak untuk melihat bagaimana ajaran-ajaran rahasia itu terselip dijaga justru oleh makhluk hidup ini, oleh ekosistem ini. Ini juga yang baik di buku pertama Janda dari Jirah ke Sirarung maupun ke Manggali Kalki, kita
terus diingatkan oleh Buco itu tentang alam yang bicara. Karena sebelumnya ya kita menganggap alam itu ya benda mati aja gitu. Kita nggak perhatikan sisi itu. Tetapi di dalam cerita ini ada sisi sejarah, ada sisi yang sifatnya lebih surrealis gitu. Tetapi di satu sisi juga alam perbincangan dengan alam ini, kalau saya lihat si Rarung misalnya ya, kenapa si Rarung ketika galau dia punya perasaan pada Manggali misalnya, karena dia merasa dia ada perasaan pada adik seperguruannya, yang menasehatinya adalah alam gitu. Kenapa? Kita itu sering lupa bahwa pegangan moral kita itu entah datang dari satu buku yang disucikan atau dari pikiran kita, dari akal. Padahal ajaran itu datang dari alam. Kita diajarkan untuk bermoral baik. Itu yang sebenarnya saya merasa diskusi dialektika dengan angin, dengan pohon ketapang, dengan pohon salam itu juga mengingatkan, ingat loh, fokus loh pada posisimu sebagai seorang murid terbaik daripada kebikuan Jirah. Ingatlah posisimu di mana, fokuslah pada posisi. Jangan berserah pada keinginan ragamu, keinginan tubuhmu. Jadi itu juga menurut saya diskusi yang dengan alam yang menarik sekali juga. Nah, terakhir tentunya apa yang nggak bisa kita abaikan ya di dalam novel ini adalah penyajian sosok yang sangat kuat, sosok perempuan yang sangat kuat. Bahkan penulis sendiri mengatakan garis keturunan atau garis keturunan pembelajaran Buddhis Tantra, Tantri itu adalah perempuan gitu. Jadi menurut saya tokoh-tokoh yang diangkat, baik itu Rangda Jirah, Ratna Manggali hingga Sri Sanggrama Wijaya, saya senangnya tidak diangkat tragedi. Mungkin kalau ini jadi tragedi, mungkin saya kesal bacanya di buku terakhir. Mungkin saya nggak terima. Mungkin saya bukunya bagus, tapi mungkin tidak terima dengan endingnya gitu. Tetapi ending buku ini adalah juga sisi yang sering kita lupakan tentang siapa Rangda Jirah itu. Ia adalah seorang ibu, ia adalah seorang pemimpin, tapi ia juga seorang ibu yang diberikan kesempatan lagi untuk menjaga anaknya. Jadi itu juga menurut saya, kalau boleh dibilang ada akhir cerita, itu akhir yang sangat-sangat mengharukan ya, sangat mengharukan. Begitu juga perjalanan spiritual dari Sri Sanggrama Wijaya mencoba memahami ajaran daripada Rangda Jirah itu dari murid-murid dari hutannya. Jadi 3 tokoh yang saling mengisi satu dengan yang lain. Meski terpisah, tercerai di dalam cerita, tapi suaranya selalu tersambung. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman membaca percakapan antara ibu dan anak ya, antara Rangda Jirah dan Ratna Manggali itu, kalau saya bilang sama Bu Sonia, itu percakapan yang sangat personal. Seperti seolah-olah kita menguping pembicaraan ibu dan anak ya. Ditulisnya sebegitu lirisnya. Itu yang paling saya sukai ya dari bagian yang menurut saya itu yang paling esensial. Kalau dari perjalanan pencarian yang mencari esensi, relasi yang sangat dekat, yang sangat lekat itu yang sakral itu antara ibu dan anak itu yang menurut saya juga paling esensial. Ya, demikian Bu Co dan Bapak Ibu, Bu Sonia, tentu apakah ada kritik ya? Mungkin kita boleh sambung diskusi ya Bu Sonia, tapi itu beberapa hal yang saya angkat di dalam novelnya Bu Co Sawitri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu nih, tepuk tangan buat Keren. Thank you. Memandang ini gitu ya, dan saya tadi juga menyimak bahwa ada beberapa pertanyaan yang
ingin disampaikan Bu Saras terhadap penulis dalam hal ini Mbok Cok ya. Tetapi jangan lupa juga di sini sebenarnya ada para audiens yang sudah membaca juga, ada Ari, kemudian ada editor ada dan sebagainya yang juga bisa memberikan pertanyaan ke Bu Yayat atau pertanyaan ke Bu Cok Sawitri. Oke, sebelum itu saya minta Bu Cok deh dulu menanggapi atau merespon lah secara pemaparan bagus kecil sholat hanut bisa rarasi ngudang Buat saya, hati ayah sudah ngerti. gemelaku itu ada gedong cenik Trilogi Jirah, biarin aja dah. Begitu aja yang membaca dan yang lain tersembunyikan. Jadi biar